seling ya. Kisah yang pertama yang berbicara tentang Yesus orang Nazaret yang ditolak oleh orang Nazaret ya. Yesus orang Nazaret ditolak oleh orang-orang sekampungnya sendiri, orang-orang Nazaret. Matius 2 ayat 22 sampai 23 ya. Kita tahu bahwa Yesus betul dia dilahirkan di Bethlehem ya. Ya, dia dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem itu dekat dengan Yerusalem, selalu dihubungkan dengan Yerusalem, tapi kemudian dia dikenal bukan Yesus orang Bethlehem, tidak. Yesus dikenal sebagai orang Nazaret. Kenapa? Karena pada saat orang tuanya itu memang berasal dari Nazaret ke daerah Galilea. Dan kemudian apa? Yusuf, ayahnya itu dikatakan dalam Matius 2 ayat 22 dan 23, karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya. Jadi dia sudah dikatakan disebut apa? Orang Nazaret. Dan bukan hanya manusia yang telah menyatakan Yesus itu sebagai orang Nazaret, ada iblis-iblis yang diusir Yesus juga mengakui apa? Mengakui Yesus itu sebagai orang Nazaret. Dalam Lukas 4 ayat 33 dan 34. Di sana dikatakan pada saat di dalam rumah ibadat yang Yesus masuk ya, ada seorang yang kerasukan setan, dan setan itu dengan lain berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami?" Ya, apa urusanmu dengan kami? Jadi dia mengakui Yesus orang Nazaret. Dan kalau Anda baca seterusnya, saya cuma kasih 3 tanda titik supaya saya mau Anda juga yang baca ya sendiri. Kelanjutan dari ayat 34 dikatakan apa? Setelah, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Wah, bedanya Yesus orang Nazaret yang dengan orang-orang Nazaret, mereka tahu Yesus itu orang Nazaret, tapi berbeda dengan setan. Setan tahu dia orang Nazaret, tetapi sesungguhnya Yesus itu apa? Yang kudus dari Allah. Tapi ini tidak diakui oleh orang-orang di Nazaret sendiri. Ya. Setan akui, tidak diakui oleh manusia. Ya. Manusia tidak mengakuinya. Markus 6 ayat 1 sampai 6 kita sudah baca. Setelah Yesus berangkat dari situ, tempat daripada Yairus itu ya, dan tiba di tempat asalnya, murid-murid mengikuti dia mengajar, dan murid kemudian apa? Orang-orang yang takjub itu apa? Bertanya, dari mana diperoleh semuanya itu? Hikmat apa yang diberikan kepadanya? Mujizat-mujizat yang demikian dapatkah dibuat oleh tangannya? Bukankah dia anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakub? Lalu kemudian dikatakan ayat terakhir dikatakan apa? Di ayat yang ketiga ini, lalu mereka kecewa. Yohanes 6 ayat 3 katakan, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ya, yang ditulis oleh Markus ini di ujung-ujungnya itu sangat halus, saudara ya. Sangat halus. Dikatakan Yesus hanya apa? Hanya ditolak. Tetapi sesungguhnya Yesus dihina habis-habisan, saudara. Bukan hanya ditolak begitu saja dia sedang dihina habis-habisan. Mungkin yang pertama ini tidak terlalu menghina ya. Hikmat apa pulakah yang diberikan apa? Yang diberikan kepadanya ya. Hikmat bagi orang-orang zaman Yesus itu datang dari mereka yang dididik. Orang yang terdidik adalah orang yang berhikmat. Bukan takut akan Allah. Bukan hubungan dengan Allah itu yang menyebabkan kita itu mendapatkan hikmat. Bukan, itu pelajaran perjanjian lama yang mungkin sudah dilupakan oleh orang-orang Yahudi saat itu. Bagi mereka, hikmat itu datang dari pendidikan para rabi, dari guru-guru Yahudi. Dan mereka kan orang Nazaret tahu Yesus itu siapa. Nggak pernah dia itu diajar oleh rabi-rabi atau guru-guru yang ada di Nazaret. Ya, yang ada di yang pendeta-pendeta yang memegang sinagog dengan kata lain ya. Nggak pernah mereka lihat Yesus diajar di situ. Jadi mereka bertanya, ini siapa nih gurunya? Dengan kata lain, nggak ada yang ngajar dia. Ya. Dan berikutnya mereka katakan apa? Bukankah ia ini tukang kayu? Yesus didapat apa? Yesus bagi mereka itu bukan apa? Bukan guru. Walaupun dia sudah mengajar di Ka'bah, bukan di Ka'bah, di sinagog saat itu. Tapi bagi mereka dia itu dalam bentuk present. Bukannya dibilang, oh dia pernah, bukankah dia itu pernah jadi tukang kayu? Enggak. Mereka tetap melihat Yesus saat itu bukan sebagai seseorang yang sedang mengajar pada hari Sabat di sinagog, tapi mereka tetap melihat Yesus hanya sebagai apa? Tukang kayu, sebagai pekerja biasa. Yesus itu sebagai apa? Pekerja biasa. Jadi lihat di sini, Yesus itu bukan seorang yang terdidik bagi mereka.
Ya, hikmatnya itu bukan karena dia takut akan Tuhan, tapi dia hanyalah seorang tukang kayu, pekerja biasa. Yang mungkin sama-sama mereka pernah melihat Yesus dalam usaha untuk menghidupkan keluarga juga begitu ya. Mereka pesan kayu, pesan meja, pesan kursi dari Yesus. Ingat, Yesus sampai umur 30 dia masih sebagai tukang kayu, saudara. Sebelum kemudian dia pergi dibaptis oleh Yohanes dan kemudian menjadi guru dari kampung ke kampung. Tapi sampai umur 30, ya, sampai umur 30 dia tukang kayu. Sering dipesan-pesan, orang-orang di kampung sering lihat dia bangun-bangun rumah dan lain sebagainya ya, sebagai tukang kayu. Jadi bagi mereka itu dia tukang kayu biasa. Dan yang lebih menghina lagi. Kenapa saya katakan dia lebih menghina lagi? Karena di sini dikatakan dia bukan sebagai anak Yusuf, tapi dia disebut sebagai anak Maria. Nah, kenapa? Bukannya anak Yusuf. Inilah penghinaan tersebut ya. Nah, ingat. Di dalam Alkitab, Daud misalnya, Daud disebut bukan sebagai anak Daud, anak siapa? Anak si A, anak daripada ibunya, nggak pernah kan? Daud bin Isai atau Ben Isai, Daud anak Isai. Biasanya seorang laki-laki itu dihubungkan dengan apa? Nama ayahnya. Kalau di Ethiopia, ya di Ethiopia saat ini terus terang ya. Kalau Anda melihat orang Ethiopia namanya Tesfaye Tadese, ya Tesfaye Tadese, misal Tesfaye itu namanya. Tadese itu bukan nama keluarganya, bukan nama famnya. Ya, Tadese itu adalah nama ayah daripada Tesfaye. Jadi kalau Anda ketemu orang Ethiopia, lalu Anda melihat, oh Tesfaye Tadese. Jangan Anda bilang, oh Mr. Tadese. Kalau Anda bilang itu Mr. Tadese, itu bicara tentang nama si ayahnya si Tadese. Ya, ayahnya si Tadese. Jadi kalau nama saya seharusnya bukan Stephen Rantung. Rantung itu adalah fam saya. Saya harusnya kalau di dalam struktur Ethiopia dan orang-orang di Timur Tengah, maka nama saya adalah Stephen Alex. Kenapa? Karena nama saya Alex Rantung ya. Jadi nama saya mestinya Stephen Alex, bukan Stephen Rantung. Nah, nama ayah saya mestinya Alex Karel. Kenapa? Karena Karel itu nama ayah daripada ayah saya. Jadi tidak ada nama keluarga. Jadi seharusnya Yesus itu disebut sebagai apa? Yesus ben Yosef, ya. Yesus anak Yusuf. Tapi di sini dia dikatakan apa? Wah, dia anak Maria. Dia anak Maria. Nah, hanya ada dua pemahaman. Kalau disebutkan Yesus anak Maria, maka penghinaan ini hanya dapat diambil dari dua pemahaman. Yang pertama adalah Yesus itu anak mama, anaknya Maria. Anak mama dia. Itu satu penghinaan itu ya. Walaupun tentu saja ya, kita sudah pernah pelajari, jangan merasa kecil kalau orang panggil kita anak mama ya. Ya, jangan kita merasa kecil. Justru penyelidikan dunia katakan orang-orang yang disebut sebagai anak mama itu dari segi keberhasilan tuh lebih banyak berhasil loh saudara ya. Kita pernah pelajari itu waktu lalu. Tapi poinnya adalah di dalam pandangan kita saat ini kalau kita dipanggil sebagai anak mama itu kita sebagai anak apa? Anak kecil yang tidak berdaya, yang hanya bergantung kepada mama, begitu ya. Jadi kalau di zaman Yesus disebut anak Maria, maka Yesus itu dianggap sebagai anak kecil yang masih bergantung kepada ibunya. Tapi poin kedua yang disebut Yesus sebagai anak Maria itu yang paling parah. Kenapa? Dia tidak diakui sebagai anak Yusuf karena orang-orang kampung ya, mereka tahu Yesus itu loh, dia kan sudah hamil sebelum menikah dengan Yusuf ya. Mereka tahu ceritanya ya. Di zaman dahulu tidak ada kisah yang tersembunyi dengan telannya. Mereka tahu. Yusuf dan Maria itu masih bertunangan untuk menikah tapi belum menikah dan tiba-tiba Maria sudah mengandung, walaupun mengandung itu dari apa ya? Anak Allah. Tapi itulah ya. Pada saat dia disebut sebagai anak Maria, bukannya Yesus itu sebagai anak daripada benih dari wanita yaitu Maria dan Roh Kudus ya. Benih antara penyatuan dari keilahian dan kemanusiaan, Roh Kudus dan manusia Maria, tetapi mereka dalam pandangan orang Nazaret, orang kampung, Yesus itu anak haram. Yesus itu anak di luar nikah. Makanya dia tidak disebut sebagai Yesus anak Yusuf, tapi disebut Yesus anak Maria. Kenapa? Karena mungkin selain dia sebagai anak kecil, ya, tetapi dia dikenal sebagai anak di luar nikah. Anak di luar nikah. Jadi banyak sekali yang diketahui oleh orang-orang Nazaret tentang Yesus Kristus. Siapa dia, siapa orang tuanya, siapa nama saudara-saudaranya. Kita sudah baca tadi ya, nama saudara nama saudara-saudari perempuannya. Mereka semua tahu semua tahu kisah tentang Yesus yang paling detail sekalipun mereka tahu. Mereka tahu sekali.
Dan inilah satu pepatah yang sering kita dengar dalam pepatah bahasa Inggris. Familiarity give rise atau breeds contempt. Seringkali, ya tidak selamanya, seringkali keakraban, pengetahuan, atau hubungan kita yang dekat dengan seseorang itu menyebabkan hilangnya rasa hormat terhadap orang tersebut. Familiarity menimbulkan penghinaan. Give contempt. Saya kan tahu dia pendeta itu siapa, ini latar belakangnya. Dia, di Indonesia itu orang miskin, dia pendeta saya ini yang lebih punya kedudukan di Indonesia. Di Indonesia saya tahu keluarganya itu bagaimana. Ya, sering kita hina-hina orang karena kita memiliki pengetahuan tentang orang tersebut. Ya, kita tahu banyak tentang orang-orang tersebut dengan segala kelemahan kesalahannya. Lalu kita apa? Kita hina-hina orang tersebut. Aduh, masa lalunya pendeta Rantung ini suram. Kan saya tahu nih itu siapa dia itu. Ya, seringkali kita merasa begitu dan tujuannya bukan untuk apa? Untuk melihat mungkin hal-hal positif yang dapat kita buat sekarang, tapi untuk apa? Melihat hal yang untuk mengecilkan kita, menghina kita. Karena keakraban, pengetahuan, dan hubungan dekat, pemahaman-pemahaman yang kita miliki tentang orang tersebut. Itulah yang terjadi pada saat orang-orang Nazaret itu menghina Yesus. Menghina Yesus, ya. Anak Maria lah, tukang kayu lah, dan lain sebagainya. Padahal jelas-jelas mereka sudah tahu Yesus yang mengajar dengan apa? Mengherankan, ajarannya itu betul-betul berbeda. Kita sudah pelajari ya. Berbeda. Mereka tidak melihat Yesus, apa yang Yesus sekarang sedang lakukan. Tapi seperti manusia, kita hanya melihat orang terhadap apa yang pernah dia lakukan di masa lalunya. Dan itu menjadi pengetahuan yang kita miliki, itu menjadi sumber penghinaan terhadap orang tersebut. Penghinaan terhadap orang tersebut. Dan inilah yang terjadi juga kepada Yesus, sayang sekali ya. Itulah sebabnya dalam Markus 6 ayat 4, Yesus dengan sedih berkata apa? Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Sayang sekali. Ya. Kita seringkali melihat seseorang, mungkin kita hormat orang tersebut, tapi lama-kelamaan ya, entah orang itu siapa, ketua jemaat kah, pendeta jemaat kah, dan lain sebagainya. Tapi kalau udah kelamaan kita, aduh, ada banyak nih, ada banyak masalahnya. Ya, mulai apa? Penghormatan itu jadi berbeda ya. Kenapa? Karena pengetahuan yang lebih banyak kita ketahui tentang orang-orang tersebut, dan mereka menolak Yesus. Nah, akibat daripada menolak Yesus, dikatakan Markus 6 ayat 5 sampai 6, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran ya atas ketidakpercayaan mereka. Ya, ia merasa heran. Kenapa Yesus tidak dapat melakukan mujizat? Dia cuma menyembuhkan. Menyembuhkan itu ada mungkin penyakit-penyakit yang tidak apa ya, yang tidak berat-berat mungkin dengan kata lain yang dia dapat sembuhkan ya. Tapi tidak yang memang luar biasa dengan kata lain ya. Tidak, mujizat-mujizat yang luar biasa itu tidak terjadi. Kenapa Yesus tidak dapat ya? Kenapa? Bukan karena Yesus tidak memiliki kuasa, tapi karena penolakan mereka. Ya. Mujizatnya itu kalau dia lakukan, kalau Yesus hendak istilahnya memaksakan mujizat, itu percuma. Ya. Orang-orang Yahudi seringkali paksa-paksa Yesus untuk buat mujizat. Buatlah tanda-tanda supaya kami percaya kepadamu. Yesus bilang, biarpun aku memberikan tanda Yunus atau tanda apapun sekalipun menurunkan api dari langit, kalau kalian tidak mau percaya, kalian tidak akan dapat percaya. Jadi bukan apa yang dapat Yesus lakukan, tapi respons mereka terhadap apa yang Yesus lakukan itu yang paling penting. Tapi respon mereka itu tidak ada. Jadi mujizatnya itu bukan dia tidak dapat lakukan, tapi mujizatnya itu percuma. Kenapa percuma? Karena tetap saja mereka tidak bisa menerima Yesus. Ingat, tujuan mujizat itu bukan supaya kita bangga, waduh saya jadi sembuh. Saya jadi sembuh. Pendeta, puji Tuhan ya, saya sembuh setelah didoakan. Waduh, tujuan Anda dapat sembuh dan mujizat lain dapat terjadi supaya kita menerima Yesus. Supaya kebesaran kemuliaan Yesus itu nyata. Itulah tujuan mujizat ya saudara. Bukan supaya kita dapat sesuatu yang enak-enak untuk kita. Tapi supaya Yesus dapat dipuji dan dimuliakan. Mujizat yang sejati membawa kepercayaan teguh kepada Yesus. Dan kalau mereka tidak mau percaya dari sejak semula, maka itu adalah suatu hal yang percuma. Ia tidak dapat melakukannya. Ia tidak dapat memaksakan penerimaan orang terhadap dia. Yesus ditolak. Tapi pelajaran kita kemudian melihat bagaimana muncul
kisah kedua. Yesus mengutus murid-muridnya. Dan kembali, persamaan dari Yesus yang ditolak di Nazaret, juga kita lihat Yesus yang akan apa? Menyatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka juga dapat apa? Ditolak. Yesus telah ditolak, Markus 6 ayat 3. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dan kemudian pada saat dia mengutus murid-muridnya, Yesus katakan, kalian juga akan dapat mengalami penolakan. Markus 6 ayat 11. Markus 6 ayat 11 katakan, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, ya Yesus perintahkan mereka, kalau kamu pergi, pergilah dua-dua, bawa ini, itu, bawa tongkatmu, tapi jangan bawa ini, dan sebagainya. Yesus perintahkan mereka, Anda tolong baca itu ya. Tolong baca kisahnya. Tapi salah satu poin yang Yesus katakan adalah apa? Kalau ada satu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ. Kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Jadi ini Yesus sedang mengutus mereka ke daerah orang-orang Yahudi. Tetapi ilustrasi yang Yesus lakukan, mengebaskan debu di kaki itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Kalau mereka misalnya orang Yahudi pergi ke daerah-daerah orang kafir, kalau mereka pergi ke daerah orang kafir, setelah mereka keluar dari daerah orang kafir seperti di Dekapolis gitu ya, mereka harus mengebaskan debu dari kaki mereka yang menandakan janganlah pengaruh-pengaruh kekafiran itu ada dalam diri mereka. Jadi pada saat Yesus katakan, kalau sampai saudara dan saya, dengan kata lain ya, tidak mau mendengarkan Injil Yesus, tidak mau menerima Injil Yesus, maka apa yang terjadi? Maka kita tetap dianggap sebagai orang kafir atau bukan pengikut Yesus. Tetapi kalau kita menganggap atau menerima dan menjadi pengikut Yesus, maka kita menjadi saudara bersaudara dan tidak dikebaskan debu dari kaki kita. Jadi, tidak, dengan kata lain, dari kedua kisah ini, kita dapati bahwa ada hasil apa ya? Hasil penolakan itu sama. Yesus tidak dapat melakukan mujizat, dan kemudian kalau murid-muridnya ditolak, maka mereka juga apa? Orang-orang itu tidak dapat memperoleh berkat surga. Tidak ada berkat surga. Nah, tapi mari kita lihat. Ada dua kisah kan, tapi kisah kedua ini adalah murid-murid yang diutus dan murid-murid yang kembali, tapi di tengah-tengahnya itu ada kisah tentang apa? Tentang kematian Yohanes Pembaptis. Nah, apa hubungannya dengan Yesus ditolak dengan kematian Yohanes Pembaptis? Oke, nanti kita akan lihat ya. Kita sudah lihat ya bagaimana pelajaran kita tadi malam. Saya ulangi kembali, kita lihat lagi nih. Sandwich story. Jadi ada kisah selang-seling di kitab Markus ya. Yesus mengutus murid-muridnya, Markus 6 ayat 7 sampai 13. Dan inti pelajaran ini sesungguhnya ya, bukan kematian Yohanes Pembaptis. Ya, bukan hanya kematian Yohanes Pembaptis. Yang kita lihat ya, yang kemudian ditutup kembali dengan murid-murid yang Yesus utus kembali. Jadi itu maksudnya, yang inti utama kisah itu bukan Yesus saja mengutus murid-muridnya yang akan ditolak, tetapi ada kematian daripada Yohanes Pembaptis di tengah. Nah, apa ini pelajarannya? Apa hubungannya dengan Yesus ditolak, murid-murid dapat ditolak yang sudah diutus Yesus, dan apa hubungannya dengan kematian Yohanes Pembaptis? Nah, kita lihat. Sekali lagi kita ulangi kembali. Tadi Imam sudah bilang bahwa kisah yang paling penting di sini, adalah kematian Yohanes Pembaptis. Pengutusan murid-murid Yesus itu hanya dapat dipahami atau mendapatkan pelajaran utama kalau kita bisa menghubungkan dengan kematian Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya, apa hubungannya? Kita sudah lihat, itu kontras, semua kan kontras ya. Apa hubungannya? Nanti kita akan pelajari ya. Ada paralelnya. Murid-murid yang Yesus yang sudah ditolak, kemudian murid-murid ditolak ya, dan kemudian Yohanes dibunuh, dipenggal ya. Dan ada ironi, dan mari kita lihat. Tapi poin pertama, saudara dan saya, kita semua telah dipanggil untuk diutus. Kita semua. Ya, kita semua dipanggil untuk mengabarkan Injil. Kita semua dipanggil untuk diutus, dan kita semua dikatakan apa? Murid-murid ini telah dipanggil. Ya. Markus 3, itu pelajaran yang lalu ya. Markus 3, 13-15 katakan, naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan ke-12 orang untuk menyertai dia, dan diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ada orang-orang yang dipanggil, yang kemudian datang, ada kemudian yang dipanggil itu diutus, lalu kemudian diberikan apa? Kuasa. Itu sudah waktu dipanggil. Dan sekarang ini diulangi kembali. Pada saat Yesus dalam Markus 6 ayat 7, murid-murid itu yang sudah dipanggil itu apa? Diutus ya.
Dikatakan dia, apa yang terjadi? Dikatakan kata yang sama. Ini penting sekali. Artinya semua, kalau saudara dan saya telah dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus, maka inilah formulanya. Formulanya apa? Kita yang dipanggil, seperti Yesus memanggil kedua murid itu, mengutus mereka berdua-dua, lalu memberi kuasa atas roh jahat. Jadi kembali, panggilan, pengutusan, dan apa? Pemberian kuasa. Pemberian kuasa. Jadi kita dipanggil, diutus, dan diberikan apa? Kuasa. Ya, untuk menjadi apa? Menjadi murid-murid Yesus. Dan mari kita lihat sekarang hubungannya. Ya. Apa hubungannya? Saudara-saudari, pada saat saudara dan saya dipanggil menjadi pengikut Yesus, pada saat kita diutus untuk memberitakan Injil, walaupun diberikan kuasa untuk kuasa atas roh jahat, tetapi Anda tidak memiliki kuasa untuk memaksakan Injil, kepada orang-orang yang Anda injili. Tidak bisa kita paksakan. Ya. Itu adalah urusan Roh Kudus. Kita hanya bisa mengolah tanah, menabur. Dan ada orang yang hatinya keras, bagaikan tanah di pinggir jalan, atau tanah yang berbatu, atau yang tanah yang tumbuh dengan duri-duri. Itu kita hubungkan dengan pelajaran kita minggu lalu. Ya. Kita hubungkan semua. Akan ada yang menolak kita. Tetapi bukan hanya itu saja. Akan ada penganiayaan yang datang kepada kita. Ya. Itulah sebabnya di tengah-tengah panggilan, di tengah-tengah pengutusan, di tengah-tengah kuasa surga sekalipun, ada kematian. Di tengah-tengah kisah ini ada kematian. Kematian daripada Yohanes. Murid-murid masih memiliki kebebasan untuk diutus. Tetapi di dalam penjara, Yohanes Pembaptis berada di penjara dan kemudian dia apa? Dipenggal. Ada murid-murid yang diutus. Ada saatnya kita membagikan Injil. Seperti murid-murid. Seperti Yohanes pada mulanya. Dia memberitakan Injil di padang gurun. Banyak orang datang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi ada saatnya kita bukan hanya dipanggil untuk menginjil, tetapi dipanggil juga untuk berkorban seperti Yohanes. Murid-murid membagikan Injil. Dan Yohanes didiamkan. Tidak boleh bicara. Kenapa? Karena dia dalam penjara. Dan berikutnya kita lihat. Yohanes Pembaptis, di dalam Markus 1, dia menjadi pembuka jalan bagi Yesus dalam pelayanan. Dialah pembuka jalan bagi Yesus dalam pelayanan. Tetapi Yohanes Pembaptis dalam Markus 6, pembuka jalan bagi Yesus dalam kematian. Dia yang mati lebih dahulu. Dia yang mati lebih dahulu. Saudara-saudaraku yang saya kasih, kadang-kadang kita merasa berat, aduh diutus. Nanti kita ditolak. Ya betul. Itu dapat terjadi. Tapi lebih daripada itu, Tuhan memanggil kita untuk apa ya? Untuk berkorban. Berkorban bahkan dapat kehilangan nyawa sekalipun. Tidak gampang untuk menjadi pengikut Kristus ya. Terus terang saja. Tidak gampang untuk menjadi pengikut Kristus. Karena dunia akan melawan kita. Setan akan melawan kita, dan seperti Yohanes Pembaptis harus dipenggal dalam penjara. Ini satu kenyataan, saudara. Ada mujizat-mujizat Tuhan yang, kalau Anda membaca kitab Ibrani 11, bicara tentang pahlawan-pahlawan iman. Oh, ada orang-orang yang dapat mujizat pada saat dipenggal, tidak mati di lubang singa, tidak dimakan oleh singa. Tetapi ada juga kelompok lainnya. Tolong baca secara keseluruhan kitab Ibrani pasal 11. Ada kelompok lainnya yang walaupun ada kelompok yang dibebaskan dengan secara mujizat, tapi ada juga kelompok-kelompok yang tidak mengalami mujizat kelepasan seperti kelompok yang pertama. Tetapi sama-sama mereka adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang menantikan upah. Upah bukan dalam dunia. Dalam dunia ini kita harus melihat itu hanya apa? Sementara. Ya. Kita hidup dalam dunia ini hanya untuk sementara, saudara. Hanya untuk sementara. Berapalah? 80, 90, 100 tahun. Ya, 100 tahun. Dan sesudah itu apa? Sesudah itu apa? Tidak heran seorang yang selalu dihubungkan dengan sebagai murid Kristus. Sebagai murid Kristus ada harga mahal yang harus dibayar. Itu Dietrich Bonhoeffer. Ya. Dietrich Bonhoeffer satu waktu dia banyak berbicara tentang apa ya?
dia banyak berbicara tentang penderitaan yang harus dialami oleh pengikut-pengikut Kristus. Karena dia berada di zaman Nazi, dia juga dipenjara dan dianiaya dan lain sebagainya. Dan ada murid-muridnya, ya. Murid-muridnya yang dikenal dengan nama Finkenwaldians. Nama murid-murid itu, nama kelompok murid-murid Dietrich Bonhoeffer, pendeta Protestan ini namanya Finkenwaldians. Dan orang-orang tua daripada Finkenwaldians ini sangat khawatir dengan anak-anak mereka yang mengikuti Dietrich Bonhoeffer ini, yang dilatih oleh seorang pendeta dan profesor ini. Kenapa nih menderita nih anak-anak kami? Lalu kemudian, ya, ini yang ditulis oleh Dietrich Bonhoeffer. Dia terkenal itu karena tulisan-tulisannya, surat-suratannya. Dia tulis surat kepada orang tua daripada murid-muridnya. Dan ini yang dia tulis. Dia tulis begini. Seringkali sulit untuk memahami jalan Allah di dalam gerejanya. Tetapi kita dapat memperoleh kedamaian dalam satu kepastian. Bahwa putra Anda yang sedang menderita saat ini bersama-sama dengan saya. Dengan lain itu Dietrich Bonhoeffer katakannya. Bahwa putra Anda menderita demi Tuhan. Dan bahwa gereja Yesus menjadi perantara baginya dalam doa. Umat-umat yang masih berdoa. Tuhan, di sini dikatakan. Ini poinnya penting sekali. Tuhan memberikan penghormatan besar kepada hambanya ketika Tuhan membawa mereka menderita. Kalau kita ditolak, orang Manado bilang kecil atau kacang-kacang, ya, dengan kata lain. Kecil. Tapi kalau kita harus menderita karena firman Tuhan, itulah penghormatan besar yang Allah dapat berikan kepada umat-umatnya. Ingat pada saat Yesus berkata dalam kitab Yohanes 12, ya. Kapan Yesus akan dimuliakan? Ya, orang-orang ingin memuliakan Yesus, mereka selalu larang-larang. Dan dalam kitab Yohanes pada saat Yesus berbicara itu, dia dimuliakan pada saat kematiannya. Disitulah Yesus dimuliakan. Yesus bukan dimuliakan pada saat dia mengadakan mujizat ini, menyembuhkan ini, dan lain sebagainya. Dia dimuliakan pada saat dia mati di kayu salib. Itulah sebabnya, seperti di Dietrich Bonhoeffer, kita semua telah dipanggil untuk berkorban. Bukan hanya untuk ditolak. Kalau ada yang menolak pekabaran kita, menolak apa yang Anda ingin bawakan para saudari itu, tidak ada artinya dengan kata lain. Yesus sendiri ditolak. Tapi yang lebih daripada itu, kita juga bukan hanya dipanggil untuk dapat ditolak, tapi juga dipanggil untuk dapat menjadi korban. Tapi jangan khawatir. Disitulah kebesaran Tuhan nyata, ya, dalam kehidupan kita. Filipi 1 ayat 29 dan 30 katakan, sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Bukan hanya untuk dipanggil, untuk diutus, mendapatkan kuasa. Bukan. Kamu dipanggil, dikaruniakan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku. Dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Itu yang Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus menderita, murid-murid kemudian menderita. Penderitaan itu dapat juga menjadi bagian kita. Tetapi jangan pernah khawatir, jangan pernah putus asa. Bahwa disitulah kebesaran Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kiranya apa yang terjadi kepada Yohanes Pembaptis yang menjadi korban, bukan hanya Yesus dan murid-murid yang dapat ditolak, tetapi pengorbanan Yohanes Pembaptis ini dapat membawa kita untuk tetap melihat kebesaran Tuhan yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.